Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Siswanto, NIM 191210027. Saya dari kelas PAI 4A UIN SMH Banten. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi pokok administrasi pendidikan. Marilah kita simak video kali ini. Fungsi pokok administrasi pendidikan. Ada banyak fungsi pokok administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepegawaian, yang keempat pengordinasian, yang kelima pengawasan, dan yang keenam penilaian. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Menurut Sergio Vanni, rencana adalah suatu tuntunan yang disiapkan sedemikian rupa yang sulit untuk dirubah. Sedangkan menurut Enoch, perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada. Jadi, arti penting dari sebuah perencanaan adalah untuk memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan di mana aktivitasnya berisi tentang penyusunan dan membentuk hubungan kerja antar pribadi ataupun kelompok, sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Gorton, terdapat langkah-langkah dasar dalam mengorganisasi program sekolah. Yang pertama ialah menentukan tugas, kemudian menentukan parameter waktu dan kebutuhan, kemudian menentukan jabatan dan tanggung jawab, merinci hubungan kewenangan, merinci hubungan komunikasi, mengidentifikasi kebutuhan, koordinasian, dan penyusunan penetapan kriteria penilaian kerja. Yang ketiga yaitu fungsi kepegawaian. Fungsi yang ketiga ini adalah setara dengan fungsi-fungsi sebelumnya. Kepegawaian mempunyai fungsi yang sangat penting, di mana kepegawaian adalah pengisian suatu bidang atau unit dengan personal yang akan melaksanakan tugas kegiatannya. Dalam kepegawaian, yang menjadi titik penekannya ialah personal itu sendiri. Dalam kepegawaian, aktivitasnya yang dilakukan di dalam kepegawaian antara lain menentukan, memilih, menetapkan, dan membimbing personal. Yang keempat yaitu fungsi pengordinasian. Adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang memerlukan adanya suatu koordinasi dari seorang pemimpin. Nah, adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpangan dalam tindakan. Untuk itu, jika kita simpulkan, maka koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang atau material, pikiran-pikiran, teknik, dan tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Yang kelima yaitu fungsi controlling atau pengawasan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan agar perilaku personalia organisasi mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke tujuan individual, dan agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara rencana dengan pelaksanaan. Dengan demikian, jelaslah controlling mencakup kelanjutan tugas
untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana ataukah tidak. Sedangkan menurut Johnson, fungsi pengawasan ialah sebagai fungsi sistem yang dilakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Yang keenam yaitu fungsi penilaian atau evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi dalam mencapai suatu hasil atau rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemimpin maupun bawahan, memerlukan adanya evaluasi. Jadi, evaluasi itu sangat penting bagi sebuah pendidikan. Nah, itulah fungsi pokok administrasi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Andi Siswanto mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.